sebelumnya kita perlu ingat gitu ya bahwa bagaimana status Indonesia memang sebelum COVID-19 itu memang kita sudah masuk ke dalam negara upper middle income countries seperti itu. Namun memang pada saat di COVID-19 kemarin di tahun 2020 kita sempat turun karena memang kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak setinggi yang biasanya. Sehingga kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, terutama dalam proses pemulihan serta percepatan ekonomi ketika dalam masa recovery dari COVID-19 pandemi. Itu. Jadi memang ini harus kita apresiasi. Itu hal penting yang pertama. Lalu yang kedua adalah apa peluang-peluang utama gitu ya yang kita bisa dapatkan dari status baru ini. Yang pertama adalah sebenarnya melalui status baru ini kita memiliki daya tawar yang lebih tinggi pastinya. Itu terutama ketika kita apa namanya dalam agenda untuk mendapatkan kerjasama internasional, lalu juga di dalam agenda multilateral dan lain sebagainya. Kita melalui status ekonomi yang lebih tinggi ini kita memiliki daya tawar yang lebih tinggi sehingga agenda-agenda ataupun prioritas pembangunan yang ada di domestik itu bisa kita masukkan dalam agenda-agenda internasional seperti itu. Namun tentu saja tidak hanya peluang yang kita bisa dapatkan gitu ya, tapi juga ada tantangan-tantangan baru dari status yang baru ini. Seperti misalnya sebagai contoh kalau di dalam Eropa itu ada namanya preferensi tarif yang disebut GSP begitu ya. Lalu dari GSP ini memang ketika Indonesia sudah naik kelas, kita sudah tidak lagi bisa mendapatkan benefit-benefit yang diberikan atau tarif-tarif yang lebih rendah. Sehingga sehingga membuat produk-produk kita nantinya bisa menjadi lebih tidak kompetitif ketika kita sudah naik kelas. Lalu bagaimana cara kita merespon terhadap hal tersebut gitu ya? Yang pertama adalah tentunya dengan mempercepat kerjasama perdagangan, kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa gitu ya, sehingga kita bisa kembali mendapatkan preferensi tarif yang lebih rendah sehingga produk-produk Indonesia terutama untuk eksportir kita bisa terus meningkat dan lebih banyak sehingga bisa mendukung arah pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi. Lebih seperti itu, Mbak Naka. Baik, kami juga sempat mendengar sebenarnya banyak dana-dana dari internasional yang ditujukan untuk middle income country begitu, dengan masuknya kita ke upper middle income country artinya kita tidak bisa lagi mendapatkan dana-dana tersebut. Ya, betul. Memang itu adalah salah satu bantuan-bantuan dan juga donor seperti itu memang lebih banyak akan datang kepada negara-negara yang kelas menengah ataupun negara-negara kelas menengah rendah seperti itu. Sehingga ketika Indonesia sudah naik kelas kepada negara menengah ke atas, tentu kita tidak akan lagi bisa mendapatkan benefit hal seperti itu gitu. Sehingga kita harus bisa lebih mandiri lagi begitu ya, terutama fokus pada pembangunan di domestik, penciptaan lapangan kerja, kebijakan industrialisasi yang memang lebih mendukung terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu juga memang kita memiliki tantangan-tantangan yang baru juga ke depan ya. Jadi tidak hanya kita bisa berfokus pada penciptaan lapangan kerja misalnya dalam kebijakan-kebijakan industri, tapi kita juga perlu berfokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan krisis lingkungan seperti itu. Sehingga memang arah dan tantangan ke depannya ini terutama dengan Indonesia masuk ke dalam negara yang upper middle ini, kita harus bisa lebih take a step forward gitu ya, untuk take the lead dalam menjalankan negara ini. Baik, terkait dengan masalah tarif yang tadi sempat Anda sampaikan, begitu berarti ada potensi kalau ekspor kita akan melambat di tahun ini dengan masuknya kita ke status baru ini? Ya, memang jadi ini adalah sesuatu yang harus kita kaji secara bersama seperti itu ya, karena memang dengan adanya penurunan preferensi tarif yang sudah diberikan oleh Uni Eropa, tentu saja ada potensi bagaimana adanya penurunan ekspor setelah kita naik kelas seperti itu. Tapi hal ini juga sudah diantisipasi sebenarnya oleh pemerintah, yaitu melalui perundingan Indonesia EU Comprehensive Agreement misalnya seperti itu. Jadi memang hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana percepatan dari perundingan ini, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas ataupun juga tarif-tarif yang lebih rendah lagi, sehingga bisa mendukung perdagangan internasional kita, baik itu secara domestik, begitu ya, dengan kita bisa mendapatkan
apa namanya bahan baku yang lebih murah lagi, perdagangan secara arusnya itu lebih baik lagi, tata kelola kebijakan perdagangan yang lebih baik lagi, dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung eksportir-eksportir kita melalui tarif-tarif yang lebih rendah itu. Sehingga hal yang perlu kita lakukan gitu ya, atau yang perlu kita prioritaskan adalah bagaimana mempercepat apa namanya perundingan dari perjanjian Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement seperti itu. Baik, artinya tanpa perundingan tersebut ada potensi ekspor kita akan melambat begitu. Anda lihat nilai perlambatan ini akan mencapai berapa persen tanpa perundingan? Iya, untuk estimasinya sendiri memang agak sulit ya untuk dikatakan. Namun memang pastinya apa namanya kita harus melihat terlebih dahulu begitu ya apa-apa saja produk-produk yang akan terkena dampaknya begitu ya, terutama karena memang pastinya produk-produk tersebut akan tersubstitusi oleh negara-negara yang memang masih mendapatkan dalam tanda kutip bantuan tarif preferensi dari Eropa itu sendiri begitu. Jadi memang untuk bisa mengestimasi hal tersebut gitu ya, itu mungkin juga apa namanya kita membutuhkan waktu juga.